Satu-satunya pertempuran di mana Jibril alaihissalam turun langsung menghadapi iblis. Iya, kamu tidak salah dengar. Iblis itu sendiri yang singgasananya berada di atas air. Pertempuran yang sangat brutal. Jumlah kaum muslimin saat itu sangat sedikit. Pada malam pertempuran Allah menurunkan rasa kantuk dan hujan sebagai ketenangan. Rasulullah berdiri di hadapan jasad-jasad musuh yang telah tewas. Beliau berbicara kepada mereka, sebuah pemandangan yang membuat seluruh sahabat merinding, bukan karena takut, tapi karena dahsyatnya momen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menghidupkan kita, mematikan kita, dan menempatkan kita semua di surganya. Pertempuran ini bukan pertempuran biasa. Ia dinamai Al-Furqan, karena di sanalah kebenaran dan kebatilan dipisahkan. Itulah kemenangan pertama kaum muslimin. Kemenangan yang membuat bangsa Arab mulai memandang Islam dengan rasa gentar dan hormat. Perang Badar memiliki detail-detail yang akan membuatmu bangga menjadi keturunan dari para sahabat itu. Apa yang akan kamu dengar hari ini bukan cerita film. Ini adalah peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Rasulullah SAW melihat sebuah mimpi. Beliau berhijrah ke sebuah tempat yang dipenuhi pohon kurma. Beliau pun mengetahui tempat itu adalah Yathrib, yang hari ini kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Sejak saat itu, Rasulullah mulai merencanakan hijrah. Suatu hari, datang 6 orang dari Madinah ke Mekah untuk berhaji. Di masa itu, orang-orang musyrik juga melakukan haji. Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka. Mereka menerima, lalu kembali ke Madinah, membawa dakwah ini kepada kaumnya dari Aus dan Khazraj. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dikenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Islam pun menyebar luas di Madinah, hingga akhirnya menjadi mayoritas. Saat itulah waktu hijrah tiba, dan disinilah iblis turun tangan untuk pertama kalinya. Ia menampakkan diri kepada Quraisy dalam wujud seorang Arab Badui. Ia mengusulkan satu rencana, bunuh Muhammad sebelum ia berhijrah. Usulan ini disetujui oleh Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy. Mereka merencanakan pembunuhan di malam hari. Namun Rasulullah telah diberitahu tentang rencana itu. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidur di tempat beliau. Dan malam itu hijrah pun terjadi. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Kaum muhajirin meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah. Quraisy gagal membunuh Nabi. Lalu mereka berkata, kalau begitu kita manfaatkan saja harta mereka. Mereka mengirim Abu Sufyan, salah satu tokoh paling cerdas Quraisy, membawa kafilah dagang berisi harta kaum muslimin menuju Syam. Abu Sufyan sangat licik dan berpengalaman. Ia bahkan merasa tidak perlu banyak penjaga, cukup 40 orang saja katanya. 40 orang, jumlah yang sangat kecil untuk mengawal satu kafilah besar. Ini menunjukkan betapa mereka meremehkan kekuatan kaum muslimin saat itu. Kafilah pun berangkat ke Syam. Berita itu sampai ke Rasulullah SAW di Madinah. Beliau menyiapkan sekitar 200 orang untuk mencegat kafilah tersebut. Mereka menuju wilayah bernama Zul Usyairah. Namun terlambat, kafilah telah lewat beberapa hari sebelumnya. Mereka pun kembali ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk memastikan apakah kafilah itu sudah kembali dari Syam atau belum. Mereka pergi ke daerah Al-Hawra. Dan benar, mereka melihat kafilah Abu Sufyan. Namun yang tidak mereka ketahui, Abu Sufyan telah menempatkan mata-mata di sepanjang jalur. Ia selalu memastikan apakah ada pihak yang mengintai pergerakan kafilahnya. Inilah kecerdikan Abu Sufyan. Setelah memastikan kafilah bergerak kembali, keduanya pulang ke Madinah dan melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun berseru kepada para sahabat, "Ukhruju la'allallaha an yarudda alaikum amwalakum." Keluarlah, semoga Allah mengembalikan harta kaum muslimin. Beliau tidak mewajibkan siapapun ikut, karena ini dalam pikiran mereka hanyalah misi mencegat kafilah dagang. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa ini akan berubah menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Sekitar 319 orang berkumpul. Persiapan mereka sangat sederhana, hanya pedang, baju besi ringan. Mereka memiliki 2 kuda saja, milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Rasulullah membagi pasukan menjadi 2, Muhajirin dan Ansor, masing-masing dengan panji. Mereka memiliki 70 ekor unta. Setiap 3 orang bergantian 1 unta. Abdullah bin Mas'ud berkata, Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib berjalan bersama Rasulullah. Saat tiba giliran Ali untuk menunggang unta, ia berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku berjalan, engkau saja yang menunggang." Abu Lubabah pun berkata hal yang sama. Mereka tidak tega melihat Rasulullah berjalan sementara mereka menunggang.
Namun Rasulullah menjawab, kalian tidak lebih kuat dariku dalam berjalan, dan aku tidak lebih butuh pahala daripada kalian. Lihatlah kerendahan hati seorang nabi, akhlak seorang pemimpin, dan inilah awal dari perang Badar. Rasulullah bersabda, ma'ana bi'aghna anil ajri minkum. Aku tidak lebih membutuhkan pahala daripada kalian. Dan akhirnya, kaum muslimin tiba di sebuah tempat bernama Baitus Sakyah. Lokasinya tidak jauh dari Madinah. Mereka berhenti dan berkemah di sana. Sebagian sahabat kembali ke Madinah. Ada yang masih terlalu muda, ada yang kelelahan, dan ada pula yang memiliki urusan lain. Rasulullah mengizinkan mereka kembali, karena sejak awal ini hanyalah misi mencegat kafilah, bukan persiapan perang besar. Maka Al-Bara' bin Azib kembali ke Madinah, karena usianya masih sangat muda. Bersamanya seorang pemuda lain bernama Abdullah bin Amr, mereka semua masih belia. Di waktu yang sama, Rasulullah mengutus Ibnu Amr dan Adi bin Abi Az-Zagbah, keduanya dari kabilah Juhainah, bagian dari Ansor, untuk memastikan posisi kafilah secara tepat. Mereka menuju Badar dan menetap di sana, mengintai pergerakan kafilah. Namun, sebelum kabar apapun datang, seorang lelaki musyrik mendatangi Rasulullah SAW. Orang ini terkenal sebagai sosok pemberani, tipe yang selalu ikut menolong dalam keadaan genting. Ia berkata, aku akan membantu kalian. Aku akan berdiri bersama kalian melawan Quraisy. Para sahabat bergembira. Mereka mengira lelaki ini akan masuk Islam. Namun Rasulullah bertanya dengan tegas, A'tuminu ani Rasulullah wa anallaha wahidun la syarikalah. Apakah engkau akan beriman bahwa aku adalah Rasul Allah dan bahwa Allah itu satu, tiada sekutu baginya? Para sahabat terkejut ketika lelaki itu menjawab tidak. Maka Rasulullah berkata, aku tidak meminta pertolongan dari seorang musyrik. Lelaki itu pergi, namun kembali lagi. Untuk kedua kalinya Rasulullah mengajukan syarat yang sama dan jawabannya tetap sama. Dan untuk ketiga kalinya ia datang, dan kali ini ia berkata, Asyhadu annaka Rasulullah wa annallaha wahidun la syarikalah. Aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah dan Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Maka Rasulullah berkata, Fandhamma ma'ana. Kalau begitu bergabunglah. Dan ia pun benar-benar masuk ke dalam pasukan. Sementara itu, Adi dan temannya yang mengintai di Badar akhirnya melihat kafilah dari kejauhan. Mereka segera kembali menemui Rasulullah dan mengabarkan bahwa kafilah Abu Sufyan telah mendekat. Namun Abu Sufyan, ia tidak gegabah. Ia berhenti jauh dari Badar dan turun sendiri untuk memeriksa keadaan. Lihatlah kecerdikan Abu Sufyan. Ia tiba di Badar namun tidak melihat pasukan muslimin. Ia bertanya kepada penduduk Badar, kalian melihat siapa hari ini? Mereka menjawab, tidak ada, kecuali 2 orang yang datang sebentar lalu pergi. Kami tidak mengira mereka mengintai siapapun. Abu Sufyan tidak puas. Ia bertanya, di mana mereka berhenti? Kemudian Abu Sufyan menuju tempat mereka berhenti, dan ia menemukan kotoran unta. Abu Sufyan memungutnya dengan tangannya, memecahkannya, dan di dalamnya ia melihat biji kurma. Sekejap itu juga Abu Sufyan berteriak keras, cepat kirim Damdam bin Amr ke Mekah. Demi Allah, mata-mata Muhammad sedang mengintai kita. Ini adalah kotoran unta penduduk Madinah. Dari kotoran, Abu Sufyan tahu Rasulullah sedang mengawasinya. Ia pun segera mengalihkan jalur kafilah menuju wilayah pesisir dan menyelamatkan harta itu. Sementara itu, Damdam bin Amr melaju ke Mekah. Sebelum masuk kota, ia memotong telinganya dengan belati hingga darah membasahi wajahnya. Pakaiannya ia sobek-sobek. Ia menaiki kudanya dari arah belakang, tanda minta pertolongan darurat di tradisi Arab. Ia masuk ke Mekah sambil berteriak, Muhammad menghadang kafilah, Muhammad menyerang harta kalian. Padahal Rasulullah belum melakukan apa-apa. Ini hanyalah drama dan tipu daya Damdam. Suara itu terdengar oleh Abu Jahal. Ia melonjak penuh amarah dan Abu Jahal berkata, Haza yaumuka ya Muhammad. Ini hari pembalasanmu wahai Muhammad. Wallahi la narji'u hatta na'tiya bi ra'sik. Demi Allah, kata Abu Jahal, kita tidak akan kembali kecuali membawa kepala Muhammad. Genderang perang ditabuh. Suara para penyanyi perang terdengar. Quraisy menyiapkan 1.300 pasukan lengkap dengan senjata. Mereka membawa 600 baju zirah. Bayangkan, mereka benar-benar bertekad tidak akan pulang tanpa kepala Muhammad SAW. Namun Abu Sufyan setelah keluar dari zona bahaya, ia mengirim utusan ke Mekah. Kafilah telah selamat, semua aman, tidak ada ancaman. Tetapi para pemimpin Quraisy menolak untuk mundur.
Darah-darah mereka sudah mendidih, terutama Abu Jahal. Ini aib kalau kita mundur. Kesombongan menutup mata mereka. Dan saat itu mereka mendapat kabar Muhammad hanya membawa 300 orang. 300 orang melawan kita, kata Abu Jahal. Lalu kita pulang? Tidak. Genderang perang sudah ditabuh. Kita tidak akan kembali kecuali membawa kepala Muhammad. Mereka memiliki 100 kuda perang. Dan dalam peperangan, kavaleri adalah tulang punggung kekuatan. Mereka juga membawa 100 unta, lengkap, siap perang. Di sisi lain, Rasulullah telah tiba di Badr, dan di sanalah kabar itu sampai. Misi ini telah berubah, bukan lagi sekedar mencegat kafilah. Ini adalah perang besar. Para sahabat sangat tegang, semua tahu jumlah musuh sangat besar. Mereka tidak berangkat dengan persiapan perang. Di tengah perjalanan, karena tekanan dan rasa cemas, mereka memakan buah-buahan liar yang mereka temui hingga perut mereka sakit. Saat tiba di Badar, terdapat sebuah sumur. Seorang pemuda berkulit hitam sedang menimba air darinya. Ia memberi minum pasukan Quraisy. Para sahabat menangkapnya dan bertanya, berapa jumlah Quraisy? Ia menjawab, mereka banyak, jumlahnya besar, dan kekuatannya dahsyat. Para sahabat tidak suka jawaban itu. Mereka memukulnya. Ditanya lagi, jawabannya tetap sama. Mereka semakin memukulnya hingga ia dibawa menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab dengan tenang, berapa jumlah mereka? Ia menjawab, jumlahnya banyak wahai Muhammad dan kekuatan mereka sangat besar. Rasulullah tidak memaksanya. Beliau hanya bertanya satu hal. Setiap hari berapa ekor unta yang mereka sembelih? Ia menjawab, kadang 10. Rasulullah pun berkata, berarti mereka sekitar 1000 orang. Para sahabat terkejut. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa setiap unta untuk 100 orang? Lihatlah kecerdasan dan ketenangan Nabi SAW. Dan memang benar, jumlah mereka 1000 pasukan. 300 di antara mereka telah kembali setelah tahu kafilah selamat. Namun 1000 orang ini bersikeras. Mereka tidak akan pulang kecuali membawa kepala Muhammad. Tiba-tiba, petir menyambar, guntur menggelegar, hujan turun deras tanpa peringatan. Para sahabat berkumpul di bawah pepohonan, takut, tegang. Di tengah hujan, Rasulullah berdiri, mengangkat kedua tangannya ke langit. Beliau berdoa, ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Malam itu, bagi mereka bisa saja adalah kematian. Mereka berada dalam kesempitan yang luar biasa. Dan malam terakhir sebelum pertempuran itu pun tiba. Hujan masih terus turun membasahi para sahabat. Di tengah kondisi itu, Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Para sahabat berkata dengan suara penuh keyakinan, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya engkau membawa kami menyeberangi lautan, kami akan menyeberang bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kami tidak akan berkata seperti kaum Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami duduk di sini. Tidak, kami katakan izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, dan kami akan berperang bersama kalian. Itulah para sahabat. Lalu Hubbab bin Al-Munzir mengajukan sebuah pendapat yang luar biasa cerdas. Ia berkata, wahai Rasulullah, di Badr ada banyak sumur. Bagaimana kalau semua sumur kita timbun, kecuali satu sumur yang dekat dengan kita? Lalu kita maju dengan pasukan, menjadikan sumur itu di belakang kita. Mereka akan kehausan, tidak menemukan air, dan terpaksa berperang demi air. Sedangkan kita berperang demi risalah, dan kita minum dari sumur ini. Rasulullah menjawab, na'am, haza ar-ra'yu shawab. Pendapat ini tepat, dan beliau menerima saran tersebut. Sumur-sumur pun ditimbun, kecuali satu. Setelah itu, Rasulullah SAW mulai menunjukkan kepada para sahabat tempat-tempat jatuhnya para pemimpin Quraisy. Beliau, Nabi berkata, di sini Ubay bin Khalaf, di sini Abu Jahal, di sini Fulan, di sini Fulan. Artinya, mereka akan terbunuh di tempat-tempat itu. Para sahabat pun bergembira karena jika Rasulullah telah menyebutkannya, itu adalah janji dari Allah dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka malam pun tiba. Tak seorang pun benar-benar bisa tidur, karena besok adalah kematian. Besok adalah pertempuran dahsyat. Besok banyak dari mereka mungkin gugur. Semua terjaga, semua gelisah. Namun Allah menurunkan ketenangan dari langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iz yughsikumun nu'asa amanatan minhu." Ketika Allah menurunkan rasa kantuk sebagai rasa aman darinya, para sahabat pun tertidur dengan hati yang tenang.
Bahkan penjaga malam, kepalanya terangguk-angguk karena mengantuk. Padahal sebelumnya, rasa takut dan cemas membara dalam dada mereka. Pagi hari mereka terbangun. Mereka mengira tanah akan menjadi lumpur licin. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanah di pihak kaum muslimin kokoh dan padat. Sedang di pihak musyrikin, tanah berubah menjadi lumpur lengket, sulit dilalui. Sebagaimana firman Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dan dia menurunkan air dari langit untuk menyucikan kalian, menghilangkan gangguan setan dari hati kalian, menguatkan hati kalian, dan meneguhkan langkah kaki kalian. Allah benar-benar meneguhkan langkah kaum muslimin. Para sahabat semakin bersemangat ketika melihat Quraisy kesulitan bergerak. Rasulullah pun menyusun barisan. Di belakang barisan pertama, beliau menempatkan para pemanah. Jika musyrikin maju, barisan depan akan turun, dan panah-panah akan menghujani mereka. Pasukan muslimin dan musyrikin kini saling berhadapan. Dan di barisan musyrikin ada iblis. Iblis sendiri, ia menjelma dalam rupa Suraqah bin Malik. Iblis, ia berkata kepada Quraisy, hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalian adalah kekuatan terbesar, hari ini adalah hari kalian. Ia menyemangati mereka, mendorong mereka maju, dan Quraisy mempercayainya. Mereka mengira itu benar-benar Suraqah, manusia biasa. Menurut tradisi Arab saat itu, sebelum perang besar akan keluar para jagoan untuk duel 1 lawan 1. Maka keluarlah dari pihak Quraisy Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka berseru, siapa yang mau keluar melawan kami? 3 orang Ansor maju, Abdullah, Auf, dan Mu'adz, bersaudara dari Bani Al-Harits. Mereka berkata, kami siap. Namun Quraisy berkata, kalian siapa? Kami dari Ansor. Quraisy menolak, kami tidak butuh kalian, bukan kalian target kami. Mereka berteriak, wahai Muhammad, keluarkan orang-orang sepadan dari kaummu sendiri. Kami ingin berhadapan dengan sepupu-sepupu kami. Maka Rasulullah berkata, kumu ya Hamzah, wa ya Ali, wa ya Ubaidah. Berdirilah wahai Hamzah, Ali, dan Ubaidah. 3 pahlawan Islam pun maju. Ketika ditanya siapa mereka menjawab Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Quraisy berkata, kalian dari Quraisy? Mereka menjawab, benar. Quraisy pun berkata, kami mengenali kalian. Kalian adalah lawan yang sepadan dan mulia. Bahkan di tengah permusuhan, mereka masih mengakui kehormatan lawan. Hamzah pun maju menghadapi Syaibah bin Rabi'ah. Duel berlangsung singkat. Hamzah keluar dengan pedang berumur darah. Takbir menggema. Muslimin tahu Syaibah telah tewas. Ali maju menghadapi Walid bin Utbah. Pertarungan sengit. Namun Ali keluar membawa kepala Walid di tangannya. Takbir kembali mengguncang medan. Kini giliran Ubaidah bin Al-Harits menghadapi Utbah bin Rabi'ah, salah satu petarung paling kuat Quraisy. Keduanya saling menebas dengan keras. Pertarungan brutal hingga akhirnya Hamzah dan Ali turun tangan. Mereka menebas Utbah dengan satu serangan mematikan. Utbah tewas. Namun Ubaidah terluka parah. Ia diseret kembali ke barisan muslimin. Abdurrahman bin Auf menyaksikan duel itu. Saat melihat Ubaidah terluka, rasa takut sempat menyelinap ke dalam hatinya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa yang berada di sampingnya. Ternyata 2 anak kecil, usia sekitar 14 tahun. Abdurrahman bin Auf, ia bergumam, apa cobaan ini? Aku diapit oleh 2 anak kecil. Belum selesai ia berkata, salah satu dari mereka, Mu'adz, menyentuh tangan Abdurrahman bin Auf. Mu'adz bertanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Abdurrahman bertanya, apa urusanmu dengan Abu Jahal? Mu'adz menjawab, aku dengar dia mencaci Rasulullah. Ibuku berpesan, aku tidak boleh pulang ke rumah kecuali setelah membunuhnya. Saat itu Abdurrahman tahu anak-anak ini bukan anak biasa. Keberanian mereka membuatnya tenang. Ia pun bertawakal kepada Allah. Ketika kedua pasukan bersiap untuk bentrok, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Rob, penuhi janjimu kepadaku. Beliau terus berdoa hingga selendangnya jatuh. Abu Bakar memungut selendang itu dan menyampirkannya kembali ke pundak Rasulullah. Ia berkata, cukup wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan menepati janjinya. Maka Allah berfirman, istastaghisuna rabbakum. Ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu dia mengabulkan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan menolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para malaikat pun turun, kecuali iblis yang masih menjelma sebagai Suraqah. Ia melihat ke langit dan Jibril turun. Saat itu juga iblis membeku ketakutan. Ia berbalik dan lari.
Al-Harits bin Hisham memegangnya dan berkata, "Wahai Suraka, tadi kau menyemangati kami, sekarang kau lari." Ia menjawab, "Aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah dan Allah maha keras azabnya." Quraisy bingung. Tadi dia membakar semangat kami. Sekarang dia berkata takut kepada Allah. Mereka tidak tahu itu adalah iblis. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Maka musyrikin menyerang. Pasukan muslimin tidak bergerak, satu barisan utuh. Lumpur menghambat langkah musyrikin. Ketika mereka mendekat, barisan depan muslimin turun. Para pemanah melepaskan anak panah, barisan Quraisy kacau, dan serangan pertama pun dimulai. Kebiasaan mereka memang seperti itu. Menyerang lalu mundur. Menyerang lagi lalu mundur. Serangan kedua kali, kaum muslimin tetap kokoh. Mereka bertempur dan terus bertempur hingga nafas terakhir. Pasukan musyrikin mulai sangat kelelahan. Rasa haus menindih mereka. Tenaga terkuras. Langkah mereka tidak lagi stabil. Tanah licin menyulitkan mereka berjalan. Dan di atas semua itu, haus yang membakar tenggorokan mereka. Mereka melancarkan serangan ketiga. Namun kali ini mereka menyerang dalam kondisi letih, haus, dan limbung. Ketika mereka mundur dari serangan kedua, kaum muslimin justru mengejar. Rasulullah bertakbir dengan suara lantang, "Fakabbaru Rasulullah bisautin alin, ihjumu alaihim faqad wahanu." Serang mereka, kata Nabi, sungguh mereka telah melemah. Maka kaum muslimin terus menyerang dan para malaikat bertempur bersama mereka. Banyak sahabat melihat sosok-sosok yang tidak mereka kenal bersama mereka di medan perang. Di antara mereka ada dua sosok berpakaian putih. Mereka berdiri di sisi Rasulullah SAW. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Keduanya bertempur melindungi Nabi dengan keberanian yang luar biasa. Di tengah kekacauan itu, Abdurrahman bin Auf, ia teringat dua anak kecil yang tadi berada di sisinya. Ia berteriak keras, "Zaka Abu Jahal, zaka huwa." Itu Abu Jahal, itu dia. Dua bocah itu menoleh dan seketika mereka berlari bersama menuju Abu Jahal. Yang satu menebas kuda Abu Jahal hingga kuda itu terjatuh. Yang kedua melompat ke atas kepala kuda dan menusuk Abu Jahal tepat di tenggorokannya. Karena mereka tahu kalau ditusuk di tempat lain, Abu Jahal tidak akan mati dengan satu tusukan. Tidak ada tempat lolos selain tenggorokan. Pemandangan ini seperti adegan film. Satu menghantam kuda, yang lain meloncat dan menyerang dari atas. Padahal mereka anak-anak usia 14 tahun. Abu Jahal tidak langsung mati. Ia mengayunkan pedangnya dan menghantam salah satu dari mereka di bahu. Pukulan itu memutuskan bahunya. Tangannya hanya tersisa tergantung oleh sedikit daging. Namun bocah itu tetap bertarung. Tangannya justru menghalanginya, maka ia menjepit tangan itu di bawah kakinya, menariknya kuat-kuat hingga putus, lalu ia kembali bertempur. Lihatlah, inilah keberanian. Kaum muslimin dan para malaikat terus bertempur, hingga akhirnya pasukan musyrik benar-benar kelelahan. Mereka mundur lalu melarikan diri. Seorang muslim mengejar seorang musyrik, belum sempat ia menebas, ia mendengar suara hentakan keras di atas kepala musuh itu. Tiba-tiba musuh itu roboh. Kepalanya terbelah dua. Wajahnya membiru kehijauan bekas pukulan yang sangat dahsyat. Ia lebih dulu ditebas oleh malaikat. Seorang Ansor datang melapor kepada Rasulullah tentang apa yang ia lihat. Rasulullah bersabda, "Sodakta, zaka madadun minas sama'is salisa." Engkau benar, itu adalah bantuan dari langit ketiga. Para malaikat dari langit ketiga. Kaum muslimin pun menang. Dari pihak kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada hanya 14 orang. Di antaranya Hubab, sahabat yang mengusulkan penimbunan sumur. Sedangkan dari pihak musyrikin, 70 orang tewas dan 70 orang ditawan. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan para pembesar Quraisy lainnya. Umar radhiyallahu an berkata setelah perang, "Demi Allah, tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai lokasi kematian mereka, tidak satu pun meleset." Kemudian Rasulullah berdiri di hadapan jasad-jasad itu dan bersabda, "Apakah kalian telah mendapati janji Tuhan kalian itu benar? Sungguh aku telah mendapati janji Tuhanku itu benar." Para sahabat terheran, "Wahai Rasulullah, mereka sudah mati. Bagaimana engkau berbicara kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Demi Allah, kalian tidak lebih mampu mendengar dariku dibanding mereka. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Dan dari sinilah sejarah baru kaum muslimin dimulai. Kaum muslimin kini memiliki wibawa, memiliki pengaruh, ditakuti di seluruh jazirah Arab dan di setiap kabilah. Maka teman-teman, sampai di sini kita tiba di akhir kisah. Semoga kisah ini bermanfaat dan berkenan di hati kalian. Insya Allah kita bertemu di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.